Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam rangka menyambut Paskah tahun 2022, Badan Pelaksana Klasis Kartasura kembali hadir mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku semua dalam lingkup Klasis Kartasura untuk bersama-sama bersekutu mengadakan persekutuan doa selama 10 hari ke depan. Hari ini, hari yang pertama, kita akan mengangkat tema mengikuti jejaknya. Adapun bacaannya terambil dari Kisah Para Rasul 7, ayatnya yang ke-55 sampai dengan yang ke-66. Sebelum kita bersama-sama memulai persekutuan doa kita pada saat ini, mari kita hening sejenak, kita bersaat teduh. Marilah persekutuan doa masa Prapaskah gereja-gereja Kristen Jawa Klasis Kartasura pada saat ini kita kuduskan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama mengawali persekutuan doa kita pada saat ini dengan menaikkan pujian bagi Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 362, baitnya yang pertama dan ketiga. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu, Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Agar firman Tuhan ini benar-benar menguatkan iman kita, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan kemurahan-Mu, sehingga pada saat ini kami, warga gereja dalam lingkup Klasis Kartasura, boleh bersekutu bersama. Kami boleh menikmati bait-Mu yang kudus, kami boleh merasakan lawatan-Mu, dan kami boleh menghayati penderitaan Kristus di dalam masa Prapaskah pada saat ini. Tuhan, kami sungguh rindu untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Maka berfirmanlah Tuhan,
dan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini benar-benar tertanam di dalam hati kami. Selanjutnya kami jadikan dasar dalam kami menjalani hidup sehari-hari. Hamba-Mu yang Tuhan perkenankan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, kuasai dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang ia sampaikan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan saja, menjadi saluran berkat bagi kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami senantiasa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang pada hari pertama ini kita akan merenungkan dari kitab Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai dengan yang ke-60. Yang demikian firman-Nya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini adalah mengikuti jejaknya. Sebelum kita bersama-sama menghayati tema ini, saya akan menyampaikan sebuah kutipan yang ditulis oleh seorang bapak gereja abad pertengahan namanya Thomas A. Kempis yang hidup tahun 1380 sampai 1471. Dalam tulisannya dia mengatakan demikian, Yesus memang mempunyai banyak pengikut yang ingin dimuliakan di surga. Tetapi hanya sedikit yang bersedia memanggul salib bersamanya. Banyak yang ingin menikmati penghiburan dari Yesus, tetapi hanya sedikit yang sanggup menderita pencobaan bersamanya. Banyak sekali yang suka duduk makan bersama Yesus, tetapi hanya sedikit yang bersedia ikut berpuasa bersamanya. Semua orang ingin bersukaria dengan Yesus, tetapi hanya sedikit jumlahnya yang mau menderita sengsara bersama Dia. Memang banyak yang mengikuti Yesus, sampai saat ia memecah-mecah roti, tetapi hanya sedikit yang tetap mengikutinya sampai dia minum piala kesengsaraan. Banyak yang menghormati Yesus karena mujizatnya, tetapi sedikit yang mengikutinya sampai ke salib. Banyak yang memuji dan meluhurkan Yesus selama mereka menerima penghiburan darinya. Namun apabila mereka ditinggalkan Yesus sendirian, meskipun hanya sebentar, mulailah mereka berkeluh kesah atau jatuh ke dalam lembah kesedihan.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih, dari tulisan Thomas A. Kempis ini kita bisa menarik kesimpulan betapa tidak mudahnya untuk mengikuti jejak Tuhan Yesus. Mengikuti jejak artinya berjalan di jalan yang pernah dilalui oleh Tuhan Yesus. Kemana perginya Tuhan Yesus? Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Penderitaan apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Itu yang harus kita lakukan, itu yang juga kita harus ikuti jejaknya. Namun sesulit apapun, kita selaku pengikut Tuhan Yesus harusnya berusaha supaya kita bisa mengikuti jejaknya di era sekarang ini. Hari ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Stefanus. Kita akan berkenalan dulu, siapa sih Stefanus itu? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita membaca ayat sebelumnya, Stefanus ini adalah salah satu 7 dari pelayan Tuhan Yesus yang dipilih oleh para murid Tuhan Yesus. Ketujuh pelayan ini dipersiapkan secara khusus untuk melayani di bidang diakonia atau pelayanan kasih yang memperhatikan orang-orang miskin dan juga para janda yang hidupnya menderita. Nah, 6 di antaranya itu Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Lalu apa yang dilakukan oleh Stefanus sehingga dalam cerita tadi dia itu diseret oleh orang banyak keluar kota lalu dilempari batu? Saya membayangkan peristiwa ini sebuah peristiwa yang sangat mengerikan. Bisa dibayangkan orang banyak berteriak-teriak seolah-olah membela kebenaran, menyeret Stefanus keluar kota, dan tentunya kalau menyeret itu dengan cara yang kasar, dengan cara yang brutal, lalu sesampai di luar kota dia dilempari batu. Mereka melakukan ini pasti ada penyebabnya. Nah, apa penyebabnya? Kita juga akan melihat kisah sebelumnya. Bahwa diceritakan sebelumnya Stefanus, dia itu diajak bersoal jawab. Kalau dalam bahasa sekarang itu diajak berdiskusi. Mungkin lebih tepatnya diajak berdebat. Nah, berdebat tentang apa? Yaitu berdebat tentang agama mestinya. Berdebat tentang keyakinan, berdebat tentang isi Alkitab. Nah, mereka-mereka yang mengajak berdebat berdebat Stefanus ini adalah jemaat yang disebut jemaat orang Libertini. Mereka ini orang-orang Yahudi yang anggotanya itu dari Kirene, dari Alexandria, dari Kikila, dari Asia. Nah, dalam perdebatan itu ternyata dimenangkan oleh Stefanus. Ini artinya bahwa Stefanus ini memang orang yang terpelajar, orang yang memiliki kepandaian khusus, orang yang memiliki hikmat, dan sekaligus karena memang Stefanus dikuasai oleh Roh Kudus. Maaf, ini masker saya melorot-melorot, saya lepas saja. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Dari sini kita melihat bahwa Stefanus itu memang seorang yang cerdas dan sekaligus dia dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, dari peristiwa kekalahan debat itu, orang-orang dari jemaat Libertini itu tidak terima. Lalu mereka ini bersekongkol melakukan perbuatan yang tidak baik, yaitu dengan membuat fitnah.
membuat berita bohong. Kalau dalam bahasa sekarang membuat hoax atau hoax. Hoaxnya apa? Mereka mengatakan bahwa Stefanus telah menghujat nama tokoh besar Nabi Musa dan sekaligus menghujat Allah. Mereka juga mengatakan bahwa Stefanus ini sudah menista agama Yahudi dengan merendahkan Nabi Musa. Nah, masyarakat atau orang-orang Yahudi pada umumnya yang waktu itu memang fanatik, tetapi pengetahuan keagamaannya itu cetek, mudah sekali termakan oleh isu atau hoax itu. Lalu mereka marah, mereka mencari Stefanus, lalu Stefanus dihadapkan pada pengadilan. Tentu saja ketika Stefanus diadili, masa ini sudah menunggu di luar. Mungkin kalau pada masa ini mereka itu sudah berdemo. Berdemo membela agama, berdemo membela Tuhan. Nah, karena Stefanus bisa memberikan jawaban-jawaban yang benar, jawaban-jawaban yang masuk akal, sebenarnya dia bisa dibebaskan karena memang Stefanus tidak bersalah. Tetapi masa yang sudah terlanjur marah, masa yang sudah terlanjur emosi, masa yang sudah terlanjur terprovokasi, itu sudah kehilangan akal sehatnya. Lalu rame-rame mereka itu menyeret Stefanus keluar kota, lalu melemparinya dengan batu sampai Stefanus meninggal. Ngeri nggih Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku? Inilah kalau praktek keagamaan itu dimaknai seperti ini. Betapa mudahnya orang terprovokasi, betapa mudahnya orang itu emosi kalau keyakinannya itu diobok-obok. Nah, sebelum kita menuju ke sana, ada dua hal yang menarik ketika Stefanus ini menjelang ajalnya. Nah, ketika Stefanus ini dilempari batu dan hampir meninggal, dia berdoa. Dan doanya ada 2 poin. Yang pertama dia mengatakan, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Kata-kata ini mirip seperti yang disampaikan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus disalibkan dan menjelang wafatnya, Tuhan Yesus juga mengatakan, "Ya Bapa, kepadamulah rohku kuserahkan." Di sini Stefanus jelas telah mengikuti jejak Tuhan Yesus, bahwa sampai mati pun dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tetap mengimani Tuhan Yesus. Dan dia yakin roh yang diserahkan pada Tuhan Yesus itu pasti mendatangkan keselamatan dan ditempatkan di surga. Maka dia menyerahkan rohnya kepada Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, dia juga mengatakan, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Kata-kata ini juga mirip seperti yang disampaikan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia juga mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dari pernyataan Tuhan Yesus dan Stefanus ini kita menjadi mengerti mengapa orang-orang tadi menjadi brutal, mengapa orang-orang tadi menjadi emosi, mengapa orang-orang tadi sampai kehilangan hati nuraninya, kehilangan kasihnya, sehingga tega membunuh Stefanus seperti mereka membunuh Tuhan Yesus. Karena sejatinya mereka ini hanyalah diprovokasi oleh tokoh agamanya. Dia hanya dimanfaatkan oleh tokoh agamanya demi menyingkirkan orang yang tidak disenangi. Kalau dalam bahasa sekarang ini adalah
lawan politiknya, mereka memanfaatkan masa yang pengetahuan keagamaannya cetek, tetapi fanatiknya luar biasa. Maka ketika agamanya disinggung, ketika keyakinannya itu dikatakan dinista, maka mereka itu marah. Jadi sebenarnya yang salah, yang berdosa itu bukan mereka. Yang bersalah, yang berdosa ya adalah tokoh-tokoh yang telah menghasutnya. Kalau dalam konteks bacaan ini adalah mereka yang kalah berdebat dengan Stefanus. Sehingga mereka memprovokasi massa sampai massa bertindak beringas membunuh Stefanus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mungkin peristiwa Stefanus ini bukanlah peristiwa yang terakhir. Di era sekarang ini juga ada peristiwa-peristiwa seperti ini. Bahkan mungkin di masa-masa yang akan datang juga masih peristiwa seperti ini. Ada orang yang memanfaatkan ketidakmampuan dan ketidaktahuan orang banyak, katakanlah umat, untuk kepentingan politik, untuk kepentingan ekonomi, untuk kepentingan kekuasaan, dan untuk kepentingan pribadi. Maka menyikapi hal ini, mari kita belajar berhikmat dan belajar untuk menghargai perbedaan. Isu agama adalah isu yang sangat sensitif. Kalau kita salah kata, itu bisa disalah mengerti oleh orang lain yang bisa menimbulkan kekerasan antar agama. Dalam masa Prapaskah ini mari kita menghayati, biarlah yang menjadi korban karena kekerasan atas dasar agama Tuhan Yesus dan Stefanus saja. Kita ikuti jejaknya yang baik, yang senantiasa mengajarkan kebenaran, yang senantiasa mengajarkan kasih, dan yang selalu berbuat baik kepada setiap orang. Bahkan juga berbuat baik kepada musuh-musuhnya, dan yang telah menganiayanya, dan juga yang telah membunuhnya. Inilah identitas Kristiani yang sesungguhnya, bahwa kita mempraktekkan kasih bukan untuk kalangan kita sendiri, tapi untuk semua orang, untuk semua yang hidup di dunia ini, walaupun mereka berbeda dengan kita. Dengan mengikuti teladan Tuhan Yesus, maka dunia ini akan menjadi lebih baik dan penuh dengan kedamaian. Selamat mengikuti jejak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita menghadap Tuhan, kita naikkan doa syafaat kita. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur atas sapaan firman-Mu, mengingatkan akan keadaan di sekitar kami. Betapa sensitifnya masalah agama, sehingga tatkala terjadi benturan, akan terjadi kekerasan, seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus, yang juga dialami oleh Stefanus, dan mungkin bisa dialami oleh siapapun, karena perbedaan agama, karena kefanatikan yang sempit yang bisa memicu konflik. Berikanlah kami hikmat supaya kami bisa hidup berdamai dengan siapapun, dan kami lebih berhati-hati dan memiliki sikap yang toleran terhadap perbedaan. Pada kesempatan ini kami juga berdoa kepada gereja-gereja dalam lingkup klasis Kartasura. Berkatilah pelayanan gereja-gereja dalam lingkup klasis Kartasura ini, sehingga gereja-gereja Kristen Jawa klasis Kartasura ini ya Tuhan, bisa memancarkan keteladanan Kristus di tengah masyarakat. Terlebih di masa pandemi yang belum berakhir ini ya Tuhan, mampukanlah gereja-gereja di dalam melayani
dan juga memelihara iman jemaat. Sehingga jemaat Tuhan di masa pandemi ini semakin bertumbuh dan semakin berakar imannya kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga mampukan kami semua untuk bersaksi dan melayani di tengah masyarakat. Beri kami keberanian supaya kami di dalam menjalankan tugas pelayanan dan kesaksian ini, kami boleh menghantarkan orang-orang yang benar. Seperti dalam kisah tadi, ada seorang muda yang bernama Saulus yang tadinya membenci Tuhan Yesus, tapi ketika mendengar kesaksian Stefanus, pada akhirnya Saulus bertobat dan pada akhirnya percaya pada Tuhan Yesus. Demikian biarlah banyak orang yang tadinya belum kenal Tuhan Yesus, bahkan membencinya, pelan tetapi pasti pada akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Maka berkati pelayanan gerejamu dalam lingkup Klasis Kartasura ini ya Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan, kami akan mengakhiri persekutuan doa hari yang pertama ini. Mampukanlah kami untuk terus mengikuti persekutuan doa di hari-hari selanjutnya, sehingga iman kami semakin bertumbuh dan semakin menyerupai Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami senantiasa berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, untuk mengakhiri persekutuan doa kita pada saat ini, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 375, satu bait tapi kita nyanyikan 2 kali. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya arahkanlah hatimu kepada Tuhan, undurlah dengan damai sejahtera, kini terimalah berkat Tuhan. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Rohul Kudus menyertai saudara-saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.